Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa rasulinal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah ni'mal wakil wa ni'mal maula wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu bil huda. Wa qala jalla wa ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, dan kita senantiasa menemukan banyak alasan kenapa rasa syukur ini harus senantiasa kita jaga dan kita pelihara. Untuk kesempatan kali ini saya kira salah satu alasan yang paling relevan kenapa kita harus senantiasa menjaga kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala adalah dipertemukannya kita dalam majelis ilmu. Majelis yang menjaminkan kebaikan yang banyak kepada kita. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW sampaikan, Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah satu kaum berkumpul dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah, mempelajari ayat tersebut satu dengan yang lainnya, kecuali dipastikan ia akan mendapatkan 4 kebaikan. Yang pertama adalah diturunkannya ketenangan bagi mereka-mereka yang ada di majelis tersebut. Yang kedua, diliputi dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat-malaikat pun akan mengelilingi mereka. Dan setiap apapun yang kemudian beriring dengan langkah malaikat, maka pastilah di situ ada kebaikan. Dan bahkan lebih dari itu kemudian mereka-mereka masuk di antara kelompok yang disebut-sebut namanya di antara makhluk-makhluk langit di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebaikan-kebaikan itu hari ini menjadi begitu lebih kita rasakan kebutuhannya. Kenapa hari-hari ini adalah hari-hari ketika tidak satupun di antara kita terlepas dari himpitan, dari kesulitan, perbedaan kondisi yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Sarana dan fasilitas yang berkurang, akses ke dalam berbagai macam bentuk manfaat yang hari ini begitu sulit kita dapatkan. Tapi kita mesti yakin bahwa ketika kemudian Allah turunkan rahmatnya pada mereka, pada orang-orang baik itu, maka keterbatasan sarana tidak akan menjadi kendala. Kondisi kecukupan rezeki yang hari ini mungkin dirasakan oleh sebagian orang menjadi berkurang, tidak menjadi satu problema ketika mereka kemudian mendapatkan naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rupa-rupanya di antara cara mendatangkan rahmat itu adalah ketika kita berkumpul dalam majelis ilmu. Saya justru berharap bahwa ketika majelis ilmu hari ini kita adakan dalam bentuk kajian online, bukan menjadi satu kelemahan, tidak menjadi satu kekurangan. Bukan berarti keberkahan itu kemudian tidak ada karena seakan-akan kita tidak berkumpul, tapi justru keberkahan itu hari ini ditebarkan kepada siapapun yang turut mengikuti walaupun di tempatnya masing-masing. Keberkahan itu kemudian menyebar ke setiap rumah dari kita-kita yang ikut dalam kajian, ikut dalam majelis ilmu, ikut dalam forum di mana di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah dan dikaji apa yang menjadi sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sarana ini kita manfaatkan, mudah-mudahan lebih dari apa yang kita harapkan, bahwa forum-forum semacam ini akan menambahkan keberkahan kita dalam kehidupan kita ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikuti permintaan dari DKM Masjid Rawdatul Jannah, maka hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, dan kali ini saya memilih tentang tema Perang Khaybar. Jadi Perang Khaybar ini adalah satu di antara peristiwa besar menyusul Sulhul Hudaybiyah, perjanjian damai yang dibuat antara Rasulullah SAW dan kaum muslimin
dengan orang-orang kafir Quraisy yang berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka menyusul peristiwa itu akan ada peristiwa besar yang disebut dengan Perang Khaybar. Jadi ceritanya Khaybar ini adalah daerah di utara kota Madinah. Sudah dekat dengan wilayah Syam, yang hari ini merupakan gambaran dari negara Palestina, Syria, Jordania, dan Libanon. Di wilayah Khaybar itu berkumpul para orang-orang Yahudi yang terusir dari kota Madinah. Sekedar mereview ingatan kita bahwa orang-orang Yahudi di kota Madinah itu terbagi dalam 3 kelompok besar. Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Masing-masing dari 3 kelompok ini secara pelan-pelan atau bertahap melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin di kota Madinah. Maka berturut-turut mereka diusir oleh Rasulullah, dimulai dari Bani Qainuqa' selepas terjadinya perang Badar, berurut kemudian adalah Bani Nadhir setelah mereka melakukan pengkhianatan pasca perang Uhud, dan menyusul yang terakhir adalah Bani Quraidah. Maka kemudian orang-orang pelarian ini yang memang sedari awal menyimpan kebencian kepada kaum muslimin berkumpul di satu tempat yang disebut dengan Khaybar ini. Jadi kita bisa bayangkan gambaran tentang musuh-musuh Islam dulu itu paling tidak terbagi menjadi 3 kelompok. Kafir atau musyrikin Quraisy yang sejak tahun ke-7 Hijriah itu sudah terhenti perlawanannya dengan adanya perjanjian damai Hudaybiyah. Kemudian orang-orang Yahudi yang sebenarnya sudah terusir dari kota Madinah, tapi mereka berkumpul di tempat yang namanya Khaybar. Dan yang ketiga adalah kabilah-kabilah kecil yang ada di seputaran kota Madinah atau di seantero Jazirah Arab. Bedanya mereka ini biasanya kepentingannya bukan ideologis. Jadi lebih kepada kepentingan ekonomi. Dan hari ini juga kita dapati, faktanya hari ini kalau kita lihat, kita petakan kondisi umat Islam hari ini, banyak pula orang-orang yang memusuhi umat Islam bukan karena ideologi, tapi lebih karena kepentingannya merasa terganggu sekiranya Islam datang dengan tema-tema keadilan, dengan tema-tema kesejahteraan yang berlaku umum bagi umat manusia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, balik ke tema pembicaraan kita ini. Maka disitulah kemudian berkumpul, atau di kota Khaybar inilah kemudian berkumpul kelompok Yahudi. Dan selalu dalam setiap pentas perseteruan yang terjadi antara Rasulullah Muhammad SAW dengan lawan-lawannya, baik dari golongan Yahudi, orang-orang musyrik Quraisy dari Makkah, ataupun kelompok-kelompok yang lain itu, di situ ada peran yang dimainkan oleh orang-orang munafik. Keseharian mereka bersama Rasulullah berada di dalam kota Madinah, tapi menyimpan kebencian di dalam dadanya. Maka digambarkan sebelum peristiwa Khaybar ini ada ittisalat. Jadi ada hubungan-hubungan rahasia, pembicaraan-pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh orang Yahudi di kota Khaybar ini dengan orang-orang munafik. Pembahasan-pembahasan itu, peran atau pembicaraan-pembicaraan itu tampak dalam upaya mereka untuk melakukan pengkhianatan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam ceritanya kemudian peristiwa perang Khaybar ini terjadi di bulan Muharram, tahunnya tahun ke-7 Hijriah. Jadi kira-kira hampir 1 tahun sebelum terjadinya peristiwa Fathu Makkah, ketika Rasulullah dengan jamaah yang lebih besar nanti berbondong-bondong datang ke kota Makkah Al-Mukarramah. Nah, perang Khaybar ini terjadi di tahun ke-7 Hijriah, dan sebagaimana yang bisa kita baca dalam sejarahnya, sebagaimana ditulis oleh para ulama, pastinya kemudian berawal dari upaya-upaya pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dengan bekerja sama dengan orang-orang munafik yang masih berada di dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ada beberapa hal yang kita catat dari peristiwa perang Khaybar ini. Pertama adalah tentang jumlah
pasukan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam peristiwa ini Rasulullah mengajak mereka-mereka yang menyertai beliau dalam peristiwa Hudaybiyah. Jumlahnya sekitar 1.400 orang. Di bawah mereka diumumkan, bahkan beliau sampaikan, Allah nakhruj ma'ana illa raghibun fil jihad. Jadi Rasulullah katakan tidak boleh ikut dalam perjalanan ini kecuali mereka-mereka yang punya semangat dalam berjihad. Nah, maksud ungkapan semangat berjihad itu lebih khusus adalah mereka yang kemarin-kemarin mau ikut membersamai Rasulullah dalam peristiwa Hudaybiyah. Jadi mereka-mereka yang sudah berjanji setia untuk bersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diumumkan secara langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk menggantikan posisi beliau atau mewakili beliau di kota Madinah Al-Munawwarah, ditunjuklah sahabat yang bernama Siba' ibnu Ghurfutah. Nama lengkapnya Siba' ibnu Ghurfutah Al-Ghifari. Sahabat ini yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendiam atau berdiam di kota Madinah dan mewakili beliau dalam beberapa hal. Diceritakan bahwa selepas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama 1.400 orang ini, datanglah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi perlu digambarkan peristiwa ini karena Abu Hurairah itu kemudian nanti sampai sekarang itu menjadi salah satu tokoh penting. Jadi bagian dari cerita ini Abu Hurairah itu baru masuk Islam, menyatakan masuk Islam ketika Rasulullah berangkat menuju perang Khaybar. Tahunnya tahun ke-7 Hijriah. Jadi hanya 3 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Itu yang hingga hari ini dijadikan celah oleh kaum orientalis, orang-orang yang membenci Islam, mereka-mereka yang mempelajari agama ini untuk mencari sisi-sisi kelemahannya, mereka membuat isya'ah, isu, opini negatif. Apa yang mereka katakan? Bagaimana mungkin Abu Hurairah mampu menghafal sekian ribu hadis, padahal ia hanya 3 tahun membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu sudah dijawab oleh para ulama karena Abu Hurairah ini kemudian dalam kehidupannya memang selalu menyertai kemanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi dan ditambah semangat beliau untuk bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi tahun ke-7 Hijriah dan ketika itu digambarkan oleh para ahli tafsir ada paling tidak 2 ayat yang mengisyaratkan tentang peristiwa ini. Yang pertama adalah dalam surah Al-Fath ayatnya 20. Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratam mustaqima. Wa'adakumullahu maghanima katsirah. Allah sudah janjikan bagi kalian ghanimah, harta rampasan perang yang banyak, ya'khudzunaha, yang diambil oleh mereka. Nah, apa harta rampasan perang itu? Para ahli tafsir mengatakan harta rampasan atau ghanimah yang banyak yang dijanjikan kepada kaum muslimin tidak lain adalah harta rampasan yang akan diperoleh pada perang Khaybar. Jadi ayat ini mengisyaratkan tentang terjadinya perang Khaybar ini. Nah, kemudian ayat kedua yang juga menggambarkan tentang peristiwa ini disampaikan oleh Allah pada ayat ke-15 dari surat yang sama, yaitu dalam surah Al-Fath juga. Ketika Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sayaqulul mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanima lita'khuduha dharuna nattabi'kum yuriduna ayyubaddilu kalamallah. Qul lan tattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Maka orang-orang yang
tidak turut serta dalam peristiwa sebelumnya. Al-mukhallafun, yang cari-cari alasan, tidak pernah ikut dalam perang sebelumnya. Ketika kemudian mereka tahu bahwa perang Khaybar itu akan mendatangkan keuntungan, akan membawa ghanimah, rampasan harta yang cukup banyak bagi kaum muslimin, maka mereka katakan kepada Nabi, "Dharuna nattabi'kum." Wahai Muhammad, biarkan kami ikut dalam barisanmu. Biarkan kali ini kami ikut menyertaimu. Tentu saja permintaan yang semacam itu yang disampaikan oleh mereka ini tidak kemudian dipenuhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka hanya ikut pada saat terbayang akan mendapatkan kebaikan berupa harta benda yang banyak. Tapi dulu ketika kemudian mengambil resiko, mereka tidak mau. Nah, tipe-tipe orang-orang yang semacam ini, kaum oportunis itu kan banyak. Jadi maunya kalau mendapatkan keuntungan. Beragama sekiranya mendatangkan keuntungan dunia, mereka semangat. Tapi ketika aturan agama itu mereka anggap menghalangi dari kepentingan mereka, mengancam harta mereka atau bahkan nyawa dan jiwa mereka, mereka akan menjauh sejauh-jauhnya. Tipologi semacam ini yang menarik jamaah yang dirahmati Allah juga kita dapati di masa kita, di zaman kita hari ini. Maka hari itu yang dipilih Rasulullah SAW dipastikan adalah orang-orang yang memang betul-betul sevisi dengan beliau. Mereka-mereka yang memang kemudian siap untuk membersamai Rasulullah, baik dalam keadaan susah ataupun senang. Nah, prinsip ini saya kira menjadi pelajaran menarik juga. Jadi kalau kita ingin menjadikan teman dekat, memilih teman dekat, pun seorang pemimpin ketika memilih orang-orang yang menjadi bawahannya, cari mereka-mereka yang siap untuk berkontribusi, siap untuk menyertai dan membersamai dalam kondisi apapun. Kalau kita dalam keadaan suka, mah siapapun mah banyak yang mendekat. Tapi bagaimana ketika kemudian mereka diuji dalam kondisi yang sulit? Nah, itu yang susah. Nah, kembali ke cerita ini, jamaah yang dirahmati Allah, maka yang berangkat kemudian adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat beliau yang telah teruji kesetiaannya. Dan ketika itu dalam peristiwa ini Rasulullah juga berstrategi. Jadi dalam ceritanya Rasulullah kemudian meminta digambarkan. Jadi di tengah perjalanan itu sempat digambarkan Rasulullah menemui jalan persimpangan. Pertemuan beberapa jalan, perempatan ya, 4 jalan yang menuju ke sisi-sisi yang berbeda. Jalan pertama disebutkan namanya Shash. Rasulullah tanya kepada guide beliau, orang yang menjadi penunjuk jalan untuk sampai ke tanah Khaybar itu, karena dulu pastinya tidak ada peralatan secanggih hari ini. Yang dipakai adalah guide dalam bentuk orang yang memang punya pengalaman melakukan perjalanan ke sana. Ditanya oleh Nabi, ini jalan namanya apa? Yang ini Shas. Yang kedua namanya Hazn atau Huzn. Yang ketiga namanya Hatib. Yang keempat namanya Marhab. Nah, ketika itu Rasulullah pilih jalan Marhab. Pertama dari posisi jalan beliau pilih. Dan uniknya memang nama-nama ini unik ya. Jadi Hatib itu kan semacam bahan bakar. Huzn itu kesedihan. Marhab itu kira-kira maknanya penerimaan. Rasulullah pilih jalan itu. Setelah itu kemudian beliau akan memutuskan memasuki kota Khaybar ini dari sisi utaranya. Jadi barangkali bisa dibayangkan jamaah, kota Madinah itu di sisi selatan, Khaybar di utara kota Madinah, di bagian utaranya adalah negeri Syam, yang hari ini mencakup wilayah Syria, Yordania, Libanon, dan Palestina. Nah, Rasulullah memilih untuk memasuki kota Khaybar itu dari sisi utaranya. Kenapa? Agar kemudian mereka tidak punya kesempatan lari. Karena kemungkinan orang Yahudi itu larinya pasti ke arah utara. Maka dicegat oleh Nabi dengan mengambil posisi dari sisi utara. Nah, ini juga bagian dari cerita yang mengiring peristiwa perang Khaybar ini. Nah, akhirnya kemudian Rasulullah SAW dalam ceritanya kemudian memasuki kota Khaybar ini di waktu subuh. Jadi ketika mereka saat itu dalam ceritanya pagi-pagi itu selepas subuh,
mereka berangkat ke tempat kerjanya. Jadi Khaybar itu digambarkan dilindungi oleh benteng-benteng yang banyak. Jadi benteng-benteng yang banyak berlapis-lapis sebagai tempat perlindungan, tempat tinggal yang mereka ada di dalamnya. Makanya kalau ingat ketika kita membahas awal tentang hijrahnya Rasulullah SAW di kota Madinah, kemudian saya bahas tentang demografi penduduk kota Madinah, saya gambarkan betapa kondisi orang-orang Yahudi ketika itu di kota Madinah, itu sebagaimana satu kelompok tertentu yang hari ini ada di negara kita. Mereka tinggal di klaster-klaster tersendiri. Rumah mereka dilindungi oleh benteng-benteng yang tinggi. Tapi untuk mencari nafkah ceritanya, kalau Khaybar ini, karena Khaybar ini gambaran tanah yang subur, maka mereka punya kebun-kebun yang berada di tempat lain, di luar benteng mereka. Nah, pagi itu mereka masih sempat keluar. Jadi mereka menuju ke ladang-ladang mereka, menuju ke kebun-kebun mereka untuk melakukan pekerjaan sebagaimana biasanya. Tapi kemudian mereka sadari rupa-rupanya pasukan Muhammad, pasukan Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin itu sudah berada di dekat mereka. Maka kagetlah mereka ketika mereka mengetahui bahwa rupa-rupanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin hari itu sudah berada di dekat mereka. Pasukan kaum muslimin kemudian bertakbir, mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, mengumandangkan syiar-syiar Islam. Tapi kemudian dalam riwayat ini juga digambarkan Rasulullah SAW sempat meminta kaum muslimin untuk meredakan takbirnya. Jadi agak tidak kemudian mengeraskan suaranya. Tapi kemudian hari itu mereka sudah mendapati bahwa pasukan kaum muslimin itu sudah berada di sekitar mereka. Mereka katakan, hadza Muhammad wa jishuh. Ini Muhammad dan teman-temannya sudah berada di sisi kita. Sudah berada di tempat kita. Nah, hari itu Rasulullah SAW mengejutkan mereka. Mereka balik kocar-kacir masuk ke dalam benteng dan menutup diri kembali. Dan ketika itu hari pertama Rasulullah tidak melakukan apapun. Di malam harinya Rasulullah SAW dalam ceritanya kemudian mengumpulkan para sahabatnya. Jadi ini benteng Khaybar ceritanya pertama belum bisa ditembus oleh Rasulullah. Nah, ini ada cerita yang menarik. Ini juga bagian dari penggalan fragmen ya yang terjadi dalam upaya penaklukan benteng Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi itu. Di malam itulah kemudian Rasulullah mengungkapkan kalimatnya yang luar biasa. Hadis ini seringkali dikutip untuk menjadi penyemangat bagi kita dalam konteks yang lain. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Tiba-tiba Nabi angkat bendera panji-panji kaum muslimin dan di hadapan para sahabatnya Rasulullah katakan, la'u'tiyanna hadhihi rayata rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Saya ulangi, kata Nabi, la'u'tiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Aku akan berikan bendera ini, panji-panji kebesaran kaum muslimin ini kepada seorang laki-laki yang punya karakter mencintai Allah dan Rasulnya, dan karenanya ia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sebuah predikat yang luar biasa. Pertama, ketika mendapat kepercayaan membawa panji kaum muslimin itu sudah satu keistimewaan tersendiri, ditambah kemudian disifati oleh Nabi bahwa orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dengan sepenuh cinta, dan karenanya juga berhak mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Jemaah bayangkan kalau sampai ungkapan ini ada di hadapan kita. Kepastian bahwa kita adalah orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulnya. Betapa keinginan kita untuk mendapatkan predikat semacam itu. Maka di pagi hari, orang-orang saling menanti. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sampai dalam satu riwayat digambarkan Umar ibn Khattab mengatakan tidak pernah beliau menginginkan satu posisi sebagaimana keinginan beliau untuk mendapatkan bendera dalam peristiwa perang Khaybar ini. Tiba-tiba ketika Rasulullah keluar di antara para sahabat, beliau katakan, wa aina Ali ibn Abi Thalib. Di mana Ali ibn Abi Thalib? Yang dicari oleh Nabi justru Ali
yang ketika itu tidak hadir di hadapan Nabi. Jadi di antara 1.400 orang itu, Ali tidak ada pagi itu. Faqalu, mereka katakan, ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihi. Ya Rasulullah, Ali sedang sakit mata. Bahasa sederhananya seperti itu. Kata Nabi, arsilu ilaihi. Panggil dia. Kirim orang dan bawa dia ke sini. Fa'ata bihi fabasaqar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai. Maka kemudian begitu sampai ke hadapan Nabi, memang jelas mata Ali itu dalam keadaan sakit. Diludahi oleh Nabi, maka kemudian yang terjadi, da'alahu fabari'a. Diludahi, didoakan, dan setelah itu sembuh mata Ali. Ada beberapa nanti cerita selain ini, saya nanti akan ambil konklusi tentang mukjizat-mukjizat yang nyata dan tampak di hadapan para sahabat terjadi pada diri Rasulullah dalam peristiwa perang Khaybar. Yang pertama adalah ini. Jadi ludah Rasulullah ditambah doanya mampu mengembalikan penglihatan atau menyembuhkan penyakit mata yang menimpa pada sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa kana lam yakun bihi wajah. Jadi balik lagi tanpa ada bekas sakit sedikit pun di kedua belah matanya. Fa'atahu roya. Diberikan bendera itu oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Faqala, dikatakan oleh Ali, ya Rasulullah, uqatilhum hatta yakunu mislana. Apa yang engkau titahkan kepadaku, wahai Nabi? Apakah aku harus pimpin kaum muslimin untuk memerangi orang-orang Yahudi itu sampai mereka masuk Islam sebagaimana kita? Nabi katakan, infat ala rislik hatta tangzil bisahatihim summa du'uhum ilal Islam. Wa akhbirhum bima yajib alaihim min haqqillahi fih fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Potongan hadis yang terakhir tadi sering kita potong dan kita kutip dalam konteks menyemangati kita untuk berdakwah. Tapi rupa-rupanya ceritanya itu cerita lengkapnya seperti tadi, panjang. Jadi, di akhir hadis Rasulullah kemudian katakan, ketika Ali bertanya, apakah kita harus perangi mereka sampai mereka mau masuk ke dalam agama Islam, kata Nabi, ajak saja mereka. Jadi kita datangi tempat mereka, nangzil bisahatihim, kita datangi tempat mereka, summa nad'uhum. Kemudian kita ajak, kita kenalkan mereka kepada Islam. Kabarkan kepada mereka apa yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang Bani Adam dan apa yang mesti mereka tinggalkan. Itu yang pertama kita lakukan. Dan kemudian kata Nabi untuk memotivasi Ali dan para sahabat, ketika engkau mampu memberikan satu petunjuk kebaikan kepada satu orang saja, itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan nikmat terbaik yang ada dalam kehidupan dunia. Maksud saya, jamaah yang dirahmati Allah, rupa-rupanya bahkan dalam konteks peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang Yahudi yang jelas-jelas sudah memusuhi, itu tidak lepas dari kepentingan dakwah. Ini yang mesti kita pahami terlebih dulu, kemudian kita gambarkan kepada orang-orang di luar Islam. Hingga tidak ada kemudian kekhawatiran tentang tema radikal, ekstrim dan lain sebagainya. Karena bahkan peperangan yang terjadi pada Nabi pun konteksnya bukan nyari kekuasaan. Bukan keinginan untuk mendapatkan harta rampasan. Tapi motivasi utama yang mendorong Rasulullah dan para sahabat bergerak itu adalah dakwah. Mengajak mereka kepada kebaikan. Dan ini yang bisa kita simpulkan dari ungkapan Nabi. Kata Nabi, udu'uhum ilal Islam. Ajak mereka kepada Islam. Akhbirhum bima yajibu alaihim. Beritahukan kepada mereka apa yang mesti mereka lakukan dalam hidup ini. Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am. Dan demi Allah, satu saja di antara sekian penduduk Khaybar itu, wahai Ali, yang mau memenuhi ajakanmu, memilih Allah dan Rasulnya, mengikut perintah Allah dan Rasulnya, satu saja kamu dapati di antara mereka yang seperti itu, maka lebih daripada nikmat terbesar apapun yang engkau dapati dalam kehidupan dunia ini. Jadi ini juga bagian dari peristiwa yang mengiring perang Khaybar ini.
karena keterbatasan waktu saya kira tidak cukup sekali ya untuk rekaman pertama ini, mungkin hanya beberapa bagian. Kemudian saya ingin cuplik dua peristiwa juga yang mengiring perang, 2 atau 3 peristiwa yang mengiring perang Khaybar. Pertama tentang seorang laki-laki namanya Amir ibnul Aqwa. Jadi Amir ibnul Aqwa ini kakak dari Salamah ibnul Aqwa, turut serta dalam perang Khaybar. Kemudian ketika itu Amir ini seorang penyair. Jadi orang yang biasa menggubah bait-bait syair yang isinya menyemangati kaum muslimin. Maka hari itu dia menggubah syair-syair yang menyemangati kaum muslimin. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala salaina faghfir fidaan laka maqtafaina wa thabbit al-aqdama in laqaina wal yaqin wal sakinatan alaina inna idza sihabina abaina. Jadi ketika itu beliau katakan, ya Allah, andai kata bukan karena engkau, tidaklah kami akan mendapati petunjuk, kami tidak mengenal sedekah, kami tidak akan sholat, maka ampuni dosa-dosa kami dan tebusan, terima apa yang menjadi tebusan dari kami. Dan syair-syair yang berisikan penyemangat bagi kaum muslimin. Rasulullah SAW ketika mendengar bait-bait syair dibacakan, beliau katakan, man hadza sa'id? Qalu Amir ibnul Aqwa. Siapa itu yang mengucapkannya? Dijawablah seorang laki-laki dari sahabat kita wahai Nabi, namanya Amir ibnul Aqwa. Faqala yarhamuhullah. Kata Nabi, mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya bagi laki-laki ini. Dan para sahabat jamaah yang dirahmati Allah itu sudah paham. Kalau ada orang yang dikatakan Nabi, didoakan Nabi, yarhamullah, dalam arti mudah-mudahan Allah rahmati, dan itu terjadi dalam medan perang, maka lastusyhid. Maka niscaya orang itu masuk dalam kelompok mereka-mereka yang akan syahid dalam peristiwa itu. Wa waqa'an dzalik. Dan betul, nanti ada cerita di saat peperangannya, Amir ibnul Aqwa ini kemudian terbunuh. Jadi ungkapan rahmat itu memang ungkapan untuk mereka yang sudah meninggal. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab warisan para ulama, biasanya ungkapan rahimahullah itu diungkapkan bagi yang sudah meninggal. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Kalau untuk yang masih hidup biasanya memakai ungkapan hafizahullah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada peristiwa itu. Jadi seakan-akan Rasulullah sudah mempersaksikan ada orang yang jujur, orang baik, orang yang hebat dalam semangatnya, dan dia nanti di antara yang mendapatkan kehormatan syahid dalam peristiwa perang Khaybar ini. Nah, itu juga bagian dari, pastinya juga bagian dari kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam peristiwa ini juga di satu kesempatan ketika Rasulullah dalam perjalanan yang sudah mendekati tanah Khaybar, ini agak mundur ke belakang, Rasulullah melakukan sholat asar. Jadi sambil istirahat di tengah perjalanan, beliau mengajak para sahabat selepas sholat asar untuk membuka bekal masing-masing. Ketika kemudian dibuka, bekalnya sedikit. Fada'a bil azwad. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa agar Rasulullah mengajak untuk membuka bekalnya, tapi kemudian tidak didapati kecuali hanya sedikit. Fa'amara bihi fathara fa'akala wa akalan nas tsumma qama ilal maghrib famadmadha wa madmadhan nas. Kemudian mereka makan dengan apa yang ada, sedikit itu. Rasulullah makan, para sahabat pun makan, dan setelah itu langsung dilanjutkan dengan sholat maghrib. Famadmadha wa madmadhan nas tsumma shalla wa lam yatawadda. Jadi setelah itu kemudian Rasulullah sholat, melanjutkan dari sholat asar menuju maghrib itu, diisi selang waktu diantaranya ada waktu untuk makan, setelah itu lanjut sholat maghrib tanpa berwudu kembali. Tapi hanya dengan berkumur-kumur. Jadi ini menjadi dalil bagi yang mengatakan pastinya bahwa makan itu tidak membatalkan wudu kita. Kemudian peristiwa lain yang terjadinya juga mengiring perang Khaybar ini adalah ketika Rasulullah SAW mendekati kota Khaybar ini, kemudian beliau katakan qifu, jadi berhentilah
kepada para pasukannya. Fawaqafal jaysh faqal Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal ardhina sab'i wa ma aqlalna wa rabbas syayatini wa ma adlalna wa rabbar riyahi wa ma adraina fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Aqdimu bismillah. Selalu dalam peristiwa besar kita dapati Rasulullah itu tidak pernah lepas dari yang namanya doa. Jadi berangkat ikhtiar, upaya, usaha-usaha beliau lakukan, tapi beliau tidak pernah abai untuk meminta kepada Zat yang Maha Kuasa, pemilik segalanya. Maka jelang, jadi betul-betul ketika sudah ada di tepian kota Khaybar ini, Rasulullah SAW hentikan pasukan, beliau angkat tangannya. Kata Nabi, Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna, wa rabbal ardhina sab'i wa ma aqlalna, wa rabbas syayatini wa ma adlalna, wa rabbar riyahi wa ma adraina. Ya Allah, pemilik langit yang 7 dan apa-apa yang dinaunginya, pemilik dan pengatur bumi yang 7 dan apa-apa yang ditopang olehnya. Bahkan penguasa, pemilik dari setan-setan dan makhluk-makhluk yang disesatkannya. Jadi baik atau buruk semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Dan pemilik dari angin dan apa-apa yang ditumbuhkan dengan angin itu. Fa inna nas'aluka khaira hadhil qaryah. Maka kami memohon kepadamu ya Allah kebaikan dari negeri yang akan kami datangi ini. Wa khaira ahliha, kebaikan penduduknya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Wa na'udzubika min syarri hadhil qaryah. Sebagaimana kami berlindung diri dari keburukan negeri ini, wa syarri ahliha, keburukan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa-apa yang di dalamnya. Nah, jadi setiap kali kita kemudian mencermati perjalanan kehidupan Rasulullah, fragmen-fragmen, potongan-potongan sejarah kehidupan beliau, saya pastikan kita akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Termasuk dalam peristiwa Perang Khaybar. Judulnya memang peperangan, jamaah. Judulnya adalah pertempuran antara dua kelompok. Tapi cerita-cerita yang mengiringnya sesungguhnya tidak hanya bicara tentang konteks peperangan. Kita dapati gambaran tentang semangat dalam berdakwah. Kita dapati gambaran tentang bagaimana Rasulullah SAW memberikan kabar-kabar gembira kepada para sahabatnya, termasuk tentang predikat syahid bagi Amir ibn al-Aqwa. Kita dapati Rasulullah mengajarkan tentang bagian-bagian hukum agama. Ternyata bahwa makan itu tidak membatalkan wudhu yang dilakukan oleh seseorang. Kita dapati bagaimana Rasulullah ajarkan tentang doa dan bergantung semata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah beberapa bagian fragmen yang mengiring peristiwa Perang Khaybar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak atau belum selesai memang kajian kita tentang Perang Khaybar ini. Jadi ini baru bisa dikatakan sebagai muqaddimah ya. Bukan muqaddimah materi saja, tapi muqaddimah peperangannya. Karena peperangannya belum terjadi, pun pasca peperangan nanti akan ada banyak peristiwa dan pelajaran-pelajaran yang berharga, yang layak untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan dalam rekaman pertama ini. Karena pastinya kemudian kurang pas kalau kita bicara lebih jauh, tapi lebih enak untuk dipahami, dimengerti, diambil hikmahnya ketika bicara dalam potongan-potongan. Insya Allah nanti akan, jika ada kesempatan dan memang diperkenankan, kita akan lanjutkan tema-tema kajian berikutnya dalam bentuk rekaman, ataupun barangkali kita tetap berharap mudah-mudahan satu saat nanti kita akan bisa bertatap muka lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.